Pada 30 September 1965, Untung dan Dul Arif mengerahkan satu kompi pasukan dari batalion yang dipimpin Untung. Bungkus ada dalam kompi itu. Merekalah yang menjadi ujung tombak penculikan para jenderal, dinamakan pasukan Pasopati. Pasukan yang dipimpin Letu Dul Arif itu menjadi bagian dari gerakan 30 September, atau G30S, yang dikomandani Untung. Serma Bungkus kebagian memimpin penculikan terhadap Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang sejak 1 Juli 1964 menjabat Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Bungkus memimpin 18 orang penculik. Mereka bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam misi penculikan tersebut, Serma Bungkus menjabat sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang berada di bawah Letkol Untung. Dia mengaku hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Letu Dul Arif. Pada 29 September 1965 jam 15 WIB, Serma Bungkus mendapat perintah untuk melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini memiliki tujuan ingin mengkudeta Soekarno. Besoknya, 30 September 1965, pada dini hari menjelang subuh, 3 truk yang dipenuhi tentara berangkat menuju rumah MT Haryono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 4.30 dini hari kami sampai di Jalan Prambanan, rumah Jenderal Haryono. Saya langsung mengetuk pintu, kata Bungkus. Sesampainya di lokasi, Serma Bungkus, yang menjadi komandan peleton, turun lebih dulu untuk mengetuk pintu rumah MT Haryono. Alih-alih mendapat pintu, Bungkus justru mendapat jawaban dari orang di dalam rumah, bahwa dirinya supaya datang ke kantor sang jenderal pagi jam 8 bila ingin bertemu. Bungkus tak terima. Pintu langsung saya dobrak, kamar gelap, karena semua lampu telah dimatikan, sambung Bungkus. Upaya mematikan lampu dilakukan Haryono sebagai langkah pertahanan diri. Dia yang sebetulnya tak siap, mau tak mau mengupayakan perlawanan. Ketika para penculik datang, sang jenderal mematikan lampu dan mengungsikan anggota keluarganya ke belakang. Haryono meloncat hendak merebut senjata dari tangan salah seorang prajurit, tetapi gagal. Ia kemudian berusaha keluar ke belakang melalui pintu di sudut kamarnya, catat Raden Mas Subantarjo dalam Letnan Jenderal MT Haryono. Namun akhirnya Haryono tertusuk sangkur, dan ditembak penculik dengan senapan mesin ringan Stengun. Tiba-tiba, sekelebatan terasa ada bayangan bergerak. Dengan gerak refleks pemicu senapan saya tarik, rentetan peluru segera meluncur. Jenderal Haryono kena, beliau gugur di tempat, sambung Bungkus. Pasukan Bungkus berhasil mengambil Maijen Haryono dalam keadaan tak bergerak lagi. Mereka membawanya ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, dekat Lanut Halim Perdana Kusuma. Setelah kami selesai dengan persiapan kami berangkat, dan perintah kami singkat dan sederhana. Kami hanya 15 menit di jalan, dan 15 lainnya di lokasi. Tapi misinya berhasillah, aku Bungkus. Haryono diseret ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, Haryono untuk disatukan dengan korban penculikan lain. Saat itu ada korban penculikan yang sudah terbunuh dan ada pula yang masih hidup. Sejauh yang saya ingat, saya tahu. Wong, 2 orang sudah meninggal, Pak Yani dan Pak Panjaitan. Sisanya masih hidup. Bahkan MT Haryono ternyata masih hidup, aku Bungkus. Pada 3 Oktober, 3 mayat jenderal itu ditemukan di dalam sumur di Lubang Buaya. 4 jasad jenderal lainnya juga ditemukan di situ. Setelah kematian para jenderal, semua pasukan penculik ditangkapi, termasuk Bungkus. Semuanya diadili, ada yang divonis belasan tahun, seumur hidup, ataupun hukuman mati. Semua komandan kelompok penculik dihukum mati, termasuk Bungkus, yang dijatuhi hukuman mati pada 1971. Atas perkara tersebut, Sersan Mayor Bungkus dipenjara di LP Cipinang. Namun, semua terpidana mati tidak langsung dieksekusi, tapi ditahan hingga lebih dari 20 tahun di Cipinang. Bungkus juga begitu. Eksekusi mati baru terjadi pada Februari 1990. Itu terjadi terhadap ex-Sersan Satar, ex-Sersan Surono, ex-Sersan Sulaiman, dan ex-prajurit Nurhayan. Hukuman mati itu membuat pemerintahan Orba dikecam dunia internasional. Alhasil, Bungkus menjadi satu-satunya bekas Cakrabirawa yang tersisa di penjara Cipinang. Hingga lengsernya Presiden Soeharto, yang naik jabatan setelah kematian para jenderal yang diculik Bungkus dan kawan-kawan, hukuman mati terhadap Bungkus tak pernah terjadi. Di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Bungkus yang mendekam di Bui selama lebih dari 30 tahun, akhirnya dibebaskan pada 1999. Dia lalu pulang kampung ke Situbondo.
Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999. Berikut ini adalah hasil wawancara Ben Anderson dan Andi Arief Jati dengan Serma Bungkus yang kami kutip dari The World of Sergeant Major Bungkus, Two Interviews with Benedict Anderson and Andi Arief Jati, yang kami fokuskan pada wawancara sekitar peristiwa tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Benedict Anderson, Dul Arief? Bungkus. Dia komandan kompi saya, Komandan Kompi C. Briefing itu diberikan kepada komandan peleton, di suatu tempat, saya tidak tahu di mana. Sebelum saya sadar, kami sudah berada di kebun karet. Nah, beberapa orang di sana ada orang-orang yang tidak saya kenal. Mereka berpakaian mufti. Kok tiba-tiba saya bertemu Kapten M. Dia seorang kapten komandan 1 batalion angkatan udara, seorang baret hijau, ya, Pak Kuncoro. Ada juga beberapa pasukan dari Brawijaya, dan masih banyak lagi, peleton-peleton dengan komandannya. Ada apa? Saya tidak tahu. Baru setelah dikumpulkan kami diberi penjelasan. Itu bukan di Lubang Buaya. Saya tidak tahu di mana Lubang Buaya. Orang bilang kami di Lubang Buaya. Tapi seingat saya kami berkumpul di tengah kebun karet. Di dekat situ ada dusun kecil. Jadi ada beberapa rumah. Lah di awal pengarahan, Pak Dul Arief mengatakan, komandan batalion kita, Untung, menugaskan saya untuk menangani keberangkatan pasukan Cakra untuk suatu misi. Ada sekelompok jenderal, yang disebut Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Begitulah kan. Misi kita adalah menggagalkannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Itu inti persoalannya. Jadi kita harus bersiap-siap, lalu pergi dan nangkap mereka, para jenderal. Yang kami pikirkan adalah, tentu, sudah dekat tanggal 5 Oktober. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada tanggal 5. Seperti itu kan? Saat saya kembali ke barak, hari sudah sore. Saya baru saja mandi, kalau tidak salah, ketika datang perintah untuk mengumpulkan orang-orang. 2 kompi. 1 diantaranya akan dipimpin oleh Komandan Kompi 1. Benedict Anderson, Dul Arief? Bungkus. Bukan, orang lain, Pak Soewarno. Kemudian kompi Pak Dul Arief akan dipimpin oleh Pak Dul Arief sendiri. Kompi pertama kemudian berangkat ke Senayan, stadion. Karena Bung Karno akan menghadiri pertemuan para, teknisi, kalau tidak salah. Yang satu lagi akan diberangkatkan kemana? Saya tidak tahu. Anda tahu, di militer tidak boleh bertanya. Itulah sebabnya perintah militer kan sulit untuk dibaca. Kemudian lihatlah. Kami kembali ke tempat itu. Lah saya heran, melihat pasukan yang banyak sekali, mungkin ribuan, bahkan ada rider. Benedict Anderson, di mana ini Pak? Bungkus, di kebun karet. Tempat kita bertemu tadi kan? Tapi waktu itu hanya komandan. Sekarang semua pasukan ada di sana. Banyak sekali. Jadi kita berkumpul. Lalu, loko saya ketemu beberapa penggali. Banyak sekali. Itu membuat saya berpikir, apa yang dilakukan para penggali ini di sini? Apa hubungannya dengan kegiatan militer? Tidak biasa kan? Tengah malam, ada pengarahan lagi untuk para komandan peleton. Baru saat itu kami mendapat gambaran konkret tentang misi kami. Bahwa ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Sementara kami, Dewan Revolusi, akan menjaga Bung Karno dengan menggagalkan, Operasi Dewan Jenderal. Benedict Anderson, siapa yang memberi pengarahan? Bungkus, Komandan Kompi Dul Arief. Itu sebabnya saya tidak ragu. Prosedur tentara yang benar adalah pengarahan datang langsung dari Komandan Kompi. Ia berkata, saya diperintahkan oleh Komandan Batalion sendiri untuk memberikan pengarahan ini. Misi kami adalah menggagalkan rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Kemudian kami memeriksa target kami satu persatu. Totalnya 7 jenderal. Begitulah kan? Karena rumah mereka berada di tempat yang berbeda, regu yang berbeda akan mendatangi setiap rumah untuk menghadapi mereka. Rencananya adalah menangkap mereka hidup atau mati. Ini, Anda tahu, adalah perintah militer yang khas.
Perintah militer tentu saja tidak modern, tetapi langsung ke intinya. Jika ada pilihan, mungkin kami akan memilih hidup. Tetapi jika ada perlawanan, kami akan menghancurkan mereka, dan tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Sekarang masalah berikutnya adalah, unit mana yang akan benar-benar dikirim ke setiap target? Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang saling bertentangan, sampai mayoritas memilih Cakra. Ini berarti kompi Cakra Pak Dul Arif, dengan alasan yang sangat tepat, bahwa anak buahnya memiliki hubungan paling dekat dengan Presiden. Tetapi, para rider itu cukup jauh dari Bung Karno, sehingga mereka akan dicurigai. Begitulah, kan? Andi Arief Jati, apakah hanya orang-orang Cakra dan rider yang ada di sana, Pak? Bungkus. Selain orang-orang dari Angkatan Darat, ada beberapa. Apa sebutannya? Dari Angkatan Laut. Andi Arief Jati, marinir? Bungkus. Ya, marinir. Benedict Anderson, jadi tidak ada orang sipil di sekitar? Bungkus. Tidak. Tidak ada orang sipil. Hanya pasukan. Benedict Anderson, tidak ada seorang pun dari Kostrad? Bungkus. Tidak ada. Benedict Anderson, jadi sebagian besar dari mereka adalah rider? Bungkus. Ya. Kemudian rapat memutuskan pembagian tanggung jawab, dengan riders hanya bertindak sebagai pembantu, sedangkan tugas itu sendiri diserahkan kepada anak-anak dari Cakra. Saya ditugaskan untuk mengurus Jenderal MT. Apa pangkatnya? Letnan Jenderal Haryono. Saya yang menjadi komandan. Semua dilakukan berdasarkan apa yang tersedia. Apakah kami senang atau tidak? Kami harus memastikan kami mendapatkannya. Jika, misalnya, terjadi kematian, itu di luar kendali saya. Ini tampaknya berarti bahwa perintahnya adalah untuk mengambil jenderal sasarannya, hidup atau mati. Jika ada perlawanan bersenjata, dia tidak punya pilihan selain membunuh. Benedict Anderson, Pak, saya ingin bertanya mengapa Soeharto tidak menjadi sasaran? Lagi pula, dia adalah jenderal senior yang penting. Bungkus, memang itu pertanyaan besar. Tetapi pada saat itu, saya pribadi tidak berpikir untuk menanyakannya. Benedict Anderson, dan tidak ada orang lain yang menanyakan pertanyaan itu? Bungkus, tidak. Lagi pula orang-orang di sana mengatakan bahwa Soeharto adalah seorang militer sejati, bukan politik. Saya tidak begitu tahu, tetapi bagaimanapun juga, pada saat itu pikiran saya tidak sampai sejauh itu. Andi Arief Jati, dan tidak ada orang lain yang bertanya? Bungkus, tidak seorang pun. Kami fokus pada bagaimana melaksanakan perintah kami. Jadi jika sesuatu tidak disebutkan, tidak ada yang akan bertanya. Lalu ceritanya begini, setelah kami selesai dengan persiapan kami berangkat, dan perintah kami singkat dan sederhana. Kami hanya 15 menit di jalan, dan 15 menit lagi di lokasi, di Jalan Prambanan di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat. Tetapi misi itu berhasillah. Hanya ada satu kendala, ketika terjadi penembakan di rumah Pak Panjaitan. Ketika orang-orang kami memasuki rumahnya, mereka ditembaki. Jadi terjadilah pertempuran. Jika itu tidak terjadi, tidak akan ada pertempuran. Misi berhasil, kami membawa mereka kembali. Kami kemudian harus menyerahkan mereka kepada Pak Dul Arif, yang bertanggung jawab. Ini berarti saya akan bebas dari tanggung jawab lebih lanjut. Tetapi ternyata tidak ada, organisasi militer yang mencakup misi kami dan kontrol wilayah pangkalan, memungkinkan organisasi yang sama untuk mengambil alih para jenderal, setelah kami membawa mereka masuk. Tidak ada sama sekali. Tidak. Jadi kami serahkan mereka ke komando teritorial. Itu punya namanya sendiri, seperti unit saya, yang dikomando oleh Pak Dul Arif, disebut pasukan Pasopati, dan itu adalah Pringgondani. Namun ternyata Pak Dul tidak ada di sana. Ada orang lain, dari suatu organisasi militer, tidak terlibat dalam penangkapan para jenderal, sesuatu yang teritorial. Benedict Anderson, jadi Pak Dul Arif tidak ikut dalam misi menangkap jenderal-jenderal itu? Bungkus, oh tidak. Dia menunggu, berkoordinasi. Sasarannya memang cukup jauh loh. Benedict Anderson, apakah Anda punya peralatan komunikasi? Bungkus, tidak. Kami tidak mengenali jenderal-jenderal itu secara kasat mata. Tetapi kami punya foto-fotonya. Tapi begitulah, karena kami tidak tahu apa yang terjadi. Begitu misi kami selesai sudah.
Andi Arief Jati, setelah itu, Anda langsung diberhentikan dari tugas? Atau? Bungkus. Oh tidak. Kami seharusnya menunggu perintah selanjutnya. Tidak. Militer memang seperti itu. Anda tidak bisa langsung pulang. Dan komandan kompi masih ada. Tetapi dia, di suatu tempat, di luar dusun itu. Dan kami berada di tengah-tengah kebun karet. Benedict Anderson, tetapi apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan para jenderal yang ditangkap itu? Bungkus. Seingat saya tahu. Wong 2 orang sudah meninggal. Pak Yani dan Pak Panjaitan. Sisanya masih hidup. Bahkan MT Harjono pun masih hidup. Yang lain, Pak Sutoyo, Pak Suparman masih hidup. Tidak terluka. Yang meninggal, gugur, meninggal dalam pertempuran, hanya Pak Yani dan Pak Panjaitan. Pak MT Harjono memang terluka, tetapi waktu itu saya pikir, kalau lukanya dirawat dengan baik, dia juga akan hidup. Tetapi dalam situasi seperti itu, ya. Benedict Anderson, apakah Anda mengamati apa yang terjadi pada para jenderal yang masih hidup? Atau Anda sudah pergi ke tempat lain? Bungkus, waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Saya tidak tahu apa perintahnya. Kadang-kadang di militer perintahnya bisa banyak berubah. Pokoknya, sekitar jam 9 pagi, ketika saya kebetulan menuju ke dusun, para jenderal itu ditembak. Andi Arief Jati, siapa yang menembak? Bungkus, saya tidak begitu tahu. Yang jelas mereka semua berseragam. Andi Arief Jati, Kesatuan? Bungkus, mereka itu campuran. Andi Arief Jati, jadi Anda tidak bisa mengenali mereka? Bungkus, benar. Dan saya tidak mengenal mereka. Namun mereka adalah anggota militer. Dan mereka diperlakukan secara sopan. Tidak ada penyiksaan atau semacamnya. Jenderal berdiri menghadap lubang. Hidup-hidup. Lalu ditembak. Der. 1 jatuh. Der. 1 lagi jatuh. Benedict Anderson, jadi, Bapak melihat sendiri? Bungkus, ya, saya melihatnya. Benedict Anderson, saya heran, apakah Bapak melihat ada warga sipil di sekitar? Bungkus, tidak ada. Tapi begitu mayat-mayat itu jatuh ke dalam sumur, Anda tahu itu prosedur militer standar. Tentara dilarang menyiksa, seperti membayonet atau menusuk tahanan. Kalau mau membunuh, bunuh saja. Jangan setengah-setengah. Kalau tidak, tentara akan merasa tidak enak nanti. Karena orang-orang yang ditembak akan dibiarkan hidup di sana, tetapi tidak berdaya. Lalu kita akan merasa bersalah kan? Kita harus yakin mereka benar-benar mati dan tidak masih hidup, supaya mereka tidak menderita lagi. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tetapi kemudian situasinya berubah. Setelah apa yang terjadi diketahui, orang-orang punya anggapan bahwa ada penyiksaan dan sebagainya. Semua hal semacam itu. Saya jamin itu sepenuhnya salah. Andi Arief Jati, Pak Ben sudah menulis tentang semua ini, persisnya bagaimana para jenderal itu meninggal, kemudian apa yang dia tulis diterjemahkan oleh beberapa teman saya. Dasarnya adalah hasil otopsi yang ditulis oleh para dokter yang memeriksa jenazah. Benedict Anderson, kami kebetulan menemukan fotokopi laporan dari para dokter forensik Universitas Indonesia, dan yang lainnya. Ternyata tidak ada penyiksaan dalam bentuk apapun, bertentangan dengan apa yang diklaim Soeharto setelah 5 Oktober. Jadi itu adalah kebohongan yang direkayasa kemudian. Bungkus, ya, kebenarannya tentu saja seperti itu. Saya menghormati para jenderal itu, para bapak-bapak itu, mereka tangguh seperti prajurit sejati. Benedict Anderson, sampai pagi itu Anda masih belum tidur, betul? Bungkus, saya memang tidur sebentar, di hutan itu. Malam itu, saya pindah ke Halim, mungkin bagian yang digunakan Angkatan Udara. Pagi harinya, saya diperintahkan untuk kembali ke kesatuan saya. Misi saya sudah selesai. Benedict Anderson, pagi itu, Anda mendengarkan radio RRI, ada berbagai pengumuman. Bungkus, ya, tadi pagi, kalau tidak salah. Kira-kira seperti yang saya dengar tadi. RRI diberi instruksi seperti yang saya dengar, Dewan Revolusi, Dewan Jenderal. Seperti itu ya? Benedict Anderson, di antara pengumuman-pengumuman itu, ada satu yang sangat luar biasa, yaitu ketika Pak Untung menyatakan, bahwa mulai saat itu pangkat tertinggi di Angkatan Darat adalah Letnan Kolonel,
pangkatnya sendiri. Setiap orang yang berpangkat lebih tinggi akan diturunkan pangkatnya ke tingkat itu, dan mereka yang mendukung Dewan Revolusi akan dinaikkan pangkatnya 1 atau 2. Bungkus, memang ada pengumuman seperti itu. Saya mendengarnya. Tetapi kawan saya dan saya tidak tergiur, tidak tertarik. Jadi kami tidak memperhatikannya. Bagi saya yang terpenting adalah tugas saya selesai. Apapun yang terjadi selanjutnya, terserah atasan kami untuk memutuskan. Satu-satunya hal yang agak mengejutkan saya adalah, mereka mengatakan Dewan Jenderal, Dewan Revolusi akan mengambil alih kepemimpinan negara. Karena saya ingat, bahwa kita masih memiliki seorang presiden. Benedict Anderson, selama itu, apakah Anda melihat presiden secara langsung? Bungkus, tidak di sana. Sejak dia pergi ke acara di Senayan, saya tidak melihatnya lagi. Benedict Anderson, jadi Bapak tidak melihatnya di Halim? Bungkus, tidak Pak. Oh, ini anak saya yang keempat. Waktu itu dia masih bayi. Sekarang sudah dewasa. Sekarang sudah punya cucu. Suaminya meninggal karena kanker. Benedict Anderson, Pak, secara resmi Untung bukan komandan Bapak? Toh dia kan komandan batalion. Bungkus, tidak. Bukan begitu. Untung memang komandan batalion 1 Resimen Cakra. Tapi sebelum saya pindah ke Cakra, saya tidak ada hubungan dengan beliau. Tidak pernah bertemu. Waktu di Serondol juga saya tidak pernah kenal. Benedict Anderson, kesan Bapak tentang beliau bagaimana? Bungkus, yang saya lihat, Pak Untung waktu itu dikenal sebagai prajurit sejati. Patuh, disiplin, hebat. Maksud saya, di luar politik. Benedict Anderson, tidak, maksud saya sebagai manusia, sebagai laki-laki. Bungkus, hebat. Maksud saya, dia seperti tahu bagaimana harus bersikap berbeda dalam situasi yang berbeda. Seperti seorang ayah kepada anak-anaknya, bahkan seperti seorang komandan kepada anak buahnya, ketika dia perlu. Jika salah satu anak buahnya melanggar disiplin, maka mereka akan dihukum. Tetapi jika dia yang memberi instruksi, dia akan menjadi seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Sangat baik. Andi Arief Jati, apakah dia pernah menghukum Anda, Pak? Bungkus, saya tidak pernah. Saya tidak pernah mendapat teguran dari Pak Untung. Tetapi dari Bung Karno, berkali-kali.